Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, saya Yudi Andoni, dosen jurusan Sejarah Universitas Andalas. Waktu asyar baru saja berlalu, kuliah sesi terakhir telah usai. Setelah menutup pertemuan dengan mahasiswa, seperti biasa menuju kafe kampus. Di sana telah menunggu beberapa teman. Kami memang berjanji akan mengumpul-ngumpul sore sambil ngopi bareng, sekaligus diskusi-diskusi ringan tentang apa saja. Sudah sampai teman kita ini, sambut seorang kawan. Sorry telat, banyak hal menarik diskusi dengan mahasiswa tadi, jawab saya sambil duduk dan memesan lemon tea ke pemilik warung. Tak apa, kita baru sampai juga kok, sahut yang lain. Jadi tadi udah sampai di mana? Omong-omong tuan-tuan di sini, gara saya menyebut mereka tuan-tuan seperti sebutan kaum intelektual di masa kolonial dulu. Halah, udah mulai dia, mentang-mentang sejarawan gurau teman tadi. Jadi begini bung sejarawan, kami pikir dan diskusi tentang munculnya beberapa kerajaan baru di negeri kita akhir-akhir ini. Ada namanya Sunda Empire, Kerajaan Agung Sejagat, King of the King, dan mungkin akan muncul yang lainnya. Terus masalahnya di mana, tanya saya. Pertanyaan kami, sambung yang lain. Kalau dulu kerajaan-kerajaan itu runtuh keratonnya oleh serangan kerajaan-kerajaan lain, nah kira-kira di masa kini serangan apa yang bisa membuat keraton-keraton baru itu runtuh? Bisa diprediksi nggak tuh? Ya agak sulit juga saya menjawab pertanyaan ini. Tambah lagi, sambil menyeruput kopi panasnya, seorang teman yang duduk di samping yang sejak tadi diam sejak awal, ia menambahkan, siapa yang diuntungkan dari munculnya kerajaan-kerajaan baru tersebut? Wah, dia udah bicara politik ini, duga saya. Semua diam, menunggu jawaban saya, sementara sudut mata mereka mulai menampakkan gerakan mencurigakan. Saya merasa sudah gak enak hati dengan berondongan pertanyaan dari kawan-kawan ini. Mereka bertanya sambil senyum-senyum. Wah, saya mesti dikerjain ini. Kenapa pula mesti dipikirkan itu? Semuanya kerajaan halu, makar. Tak boleh ada negara dalam negara, jawab saya. Tapi semuanya tertawa terkekeh-kekeh sambil menyikut kanan kiri setelah mendengar jawaban itu. Tak bisa sejarawan kita ternyata menjawabnya. Begini ya Tuan Sejarawan, keraton kerajaan itu akhirnya rubuh setelah diserang oleh Polres Purworejo dan kini pusat kerajaannya dipindahkan ke Mapolda Jateng. Semuanya tertawa. Dan yang paling diuntungkan dari kemunculan kerajaan-kerajaan itu adalah penjahit seragam. Sambut yang lain sambil tertawa lebar seakan merayakan kemenangan. Sialan. Gara-gara kerajaan halu saya malah dikerjain. Ketika Sumpah Pemuda dideklarasikan pada tahun 1928, kaum muda terpelajar Indonesia kala itu tidak sedang dalam halunisasi kebangsaan. Sumpah mereka adalah satu impian dan imajinasi berdasarkan keyakinan yang kuat atas perubahan. Halusinasi lahir dari ego dengan motif pribadi. Adapun impian dan imajinasi kaum terpelajar itu terbentuk dari semangat kolektif anti-kolonialisme, penjajahan, eksploitasi manusia atas manusia. Dari Bukit Tinggi, Hatta Muda memasuki organisasi Persatuan Pemuda Sumatera pada akhir tahun 1917. Baginya kala itu, tanah airnya adalah Sumatera sebagaimana halnya Yamin. Namun seiring perubahan dan perkembangan kesadaran kebangsaan mereka, Hatta mengubah organisasinya di Belanda memakai nama Indonesia, yakni menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI sebagai sebuah deklarasi imaji atas hadirnya satu bangsa. Hatta mendeklarasikannya tepat di jantung kolonialisme pada 1925 yang 20 tahun kemudian menjadi kenyataan historis, bukan halu historis. Demikian juga halnya kaum intelektual lain dari ranah Minang. Untuk menyebut sebagian dari mereka seperti Tan Malaka, Agus Salim, Hamka, Natsir, dan Rusuna Said. Mereka menceburkan diri dalam imaji keindonesiaan itu sejak 1920-an sampai akhir 1940-an bukan semata sebagai perjuangan mengejar halusinasi. Tidak, mereka beruntung terlahir kala gagasan-gagasan modernisme dan perubahan tengah beramuk masyuk di negeri ini. Maka dari itu, keikutsertaan mereka dalam pergerakan nasional tak didorong motif pribadi dan ego, tapi tanggung jawab
dan beban moral sebagai seorang yang terpelajar. Salah satu hal yang paling mendasar yang membedakan kaum terpelajar Minang dengan daerah lain yang juga pesat kemajuan pendidikan modernnya adalah pada kuatnya panggilan misi keintelektualan mereka. Kaum terpelajar Minang merasa terpanggil dan menemukan dalam tanda kutip jalan ninjanya, bila kita mengadopsi istilah Naruto, untuk mengubah negara kolonial yang dianggapnya asing dan tak punya hak memerintah anak negeri. Dan orang Indonesia mesti bersyukur atas adanya misi intelektual itu sebagai hasil dari sistem sosial Minangkabau itu sendiri yang disebut dengan Dusana. Tak ada orang Minang yang tak memiliki ikatan Dusana secara adat dengan yang lainnya. Mereka sama-sama berasal dari paru yang sama, dari Bodhica Niago dan Kotopiliang yang kemudian berkembang melahirkan subsuku baru. Maka bagi Hatta, Yamin, Tan Malaka, Agus Salim, Hamka, Natsir, dan Rasuna Said, misi intelektual mereka itu lahir dan dibentuk oleh kesadaran suku bangsa yang mendiami Nusantara ini adalah satu kesatuan dan Dusana setanah air. Artinya, perjuangan mereka adalah membantu Dunsana baru mereka dalam imaji keindonesiaan. Satu Dunsana atau saudara sebangsa. Di tengah menderainya tawa, saya sesayup mendengar azan maghrib. Maka cepat-cepat saya habiskan lemon tea yang telah dingin di depan. Syup, tandas. Saya pun berdiri dan memanggil orang warung. Ini yang kame, si tuan besar ini yang bayar, bilang saya sambil menunjuk teman yang di depan yang paling keras tawanya tadi. Dia tampak melongo. Lah, ambo pulang dulu, telah mau maghrib. Hei, cepat benar pulang. Takut nanti dibawa hantu halu-halu, kata saya langsung ngacil, meninggalkan mereka dalam kebingungan. Terima kasih sudah mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.